Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anak usia dini serta arti penting dalam bermain. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar anak usia dini. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan organ tubuh yang dipengaruhinya. Misal, kemampuan bicara merupakan hasil dari perkembangan sistem syaraf yang mengendalikan proses bicara. Hal-hal yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak ditentukan oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yaitu faktor-faktor yang bawaan sejak lahir. Faktor ekstrinsik yaitu faktor-faktor sekeliling lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak di dalam kandungan hingga lahir dan bertumbuh kembang menjadi seorang anak. Kebutuhan dasar anak usia dini untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi 1. Kebutuhan fisik biologis atau disebut ASU. Kebutuhan fisik biologis meliputi beberapa macam, seperti nutrisi. Nutrisi harus dipenuhi sejak anak di dalam rahim. Ibu perlu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. ASI atau air susu ibu merupakan nutrisi yang paling lengkap dan seimbang bagi bayi terutama 6 bulan pertama, atau ASI eksklusif. Terus imunisasi. Anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari berbagai macam penyakit. Kebersihan meliputi kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, tempat tinggal, sekolah, tempat bermain, transportasi, dan lain-lainnya. 2. Kebutuhan kasih sayang dan emosi atau ASI. Pada tahun-tahun pertama kehidupannya, bahkan sejak di dalam kandungan, anak mutlak memerlukan ikatan yang erat, serasi dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak dengan cara menciptakan rasa aman dan nyaman, memberikan support, memberikan contoh yang baik, memberikan motivasi terhadap anak kita. 3. Kebutuhan stimulasi atau ASA. Anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik motorik, emosi sosial, bicara, kognitif, kemandirian, kreativitas, kepemimpinan moral, dan spiritual anak. Arti penting bermain. Para pakar sepakat menyatakan bahwa bermain merupakan dunia bagi anak. Bermain bagi anak dilakukan saat berlari, berjalan, menggali tanah, melompat, memanjat pohon, menggambar, menyanyi, dan masih banyaknya lagi. Secara bahasa, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara spontan atau langsung atau kegiatan yang dilakukan melalui interaksi baik itu dengan orang lain ataupun benda-benda di sekitarnya. Dilakukan dengan senang hati, kemauan sendiri, penuh imajinasi, menggunakan 5 indera dan seluruh anggota tubuh. Menurut Piaget mengemukakan bahwa bermain merupakan kegiatan menyenangkan bagi seseorang dan biasanya kegiatan ini akan selalu diulang. Menurut Parten dalam Sugiono 2012, kegiatan bermain merupakan sarana sosialisasi yang diharapkan dapat memberikan kesempatan menemukan, bereksplorasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan dengan belajar dengan cara yang menyenangkan. Teori bermain. Beberapa teori yang berkaitan dengan bermain
Sejak abad ke-19, banyak terdapat teori yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu, antara lain: A. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Erik Erikson, memandang bermain adalah alat yang penting bagi anak untuk melampiaskan emosi yang ada serta mengembangkan rasa harga diri anak saat dapat menguasai tubuhnya dan beberapa keterampilan sosial. B. Teori perkembangan kognitif Piaget melihat bahwa manusia memiliki struktur pola kognitif baik secara mental maupun fisik yang menjadi dasar aktivitas dan perilaku seseorang berhubungan erat dengan tahapan pertumbuhan anak. Teori kognitif ini menguji kegiatan bermain dalam kaitannya dengan perkembangan intelektual. C. Teori dari Vygotsky menekankan pada hubungan sosial mempengaruhi perkembangan kognitif. Hal ini dikarenakan anak mendapatkan pengetahuan pertama dari kehidupan sosialnya, kemudian berkembang menjadi perkembangan kognitif. Melalui bermain, anak akan berpikir dan mencari cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Fungsi bermain. Tanpa disadari, kegiatan bermain memiliki fungsi antara lain, yaitu dengan memanfaatkan energi yang berlebih, memulihkan energi yang sudah terkuras setelah bekerja, melatih keterampilan tertentu, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Manfaat bermain. Menurut Hobir, manfaat bermain sangatlah banyak di antaranya. Bermain bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan fisik anak. Hal ini ditandai dengan kegiatan anak bermain seperti berlari, melompat, dan menendang. Bermain melibatkan seluruh indera yang ada di dalam diri anak. Bermain dapat meningkatkan kreativitas anak, seperti contoh menyusun balok menjadi bangunan, membuat bentuk-bentuk dari plastisin atau tanah liat, menggambar, dan masih banyak lagi. Bermain dapat mengembangkan kepribadian anak, seperti bertanggung jawab, patuh terhadap aturan, kerjasama, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.